Mataram dan sekitarnya. Para peserta sosialisasi yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tentu saya juga harus sampaikan terima kasih kepada pengurus daerah kami di Kota Mataram, di NTB yang telah bekerja sama dengan MPR RI untuk menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini. Namanya memang 4 pilar MPR RI dan itulah nama yang legal, Bapak. Dulu nama 4 pilar kebangsaan itu dulu populer, tapi itu dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak boleh pakai lagi istilah itu. Sehingga kami menggunakan istilah 4 pilar MPR RI dan ini ada istilah legal yang sudah diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini ada yang bocor ya, ada yang suap-suapan ini. Jadi mohon diamankan, jangan sampai ada yang bocor. Nanti banjir kalau banyak yang bocor. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada kami yang untuk yang kesekian kalinya bekerja sama dengan MPR RI. Jadi Bapak Lalu Syafi'i boleh menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa bukan baru kali ini saja kami di NTB menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI kerjasama dengan MPR, bahkan kami pusat pun sudah berkali-kali menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan MPR RI yang menegaskan bahwa ya kami adalah untuk Indonesia, Indonesia adalah juga untuk kami, sehingga kalau kami pernah mengatakan ingin mempunyai program menjadi Muslim yang negarawan, mudah-mudahan akan menegaskan kembali bahwa sewajarnya memang kami diberi ruang lebih luas lagi untuk mengelaborasi komitmennya menghadirkan Muslim yang negarawan untuk Indonesia yang berkemajuan, yang berperadaban seperti yang kita harapkan. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini adalah hari di mana di satu pihak ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di pihak yang lain ada hari santri, juga ada hari Sumpah Pemuda, gitu ya, dan juga ada peristiwa internasional di mana akidah umat, di mana simbol umat Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan fitnah, mendapatkan dalam tanda kutip penghinaan begitu ya, dan itu menjadi ujian bagi umat untuk bagaimana membuktikan tentang kecintaan mereka kepada Nabi besar Muhammad SAW. Memang sewajarnya kecintaan itu tetap bisa ditampilkan, tetap bisa diekspresikan, tapi jangan sampai kemudian menghadirkan peluang bagi mereka untuk menambah fitnah gitu, untuk menjadikan itu sebagai fitnah. Jadi karena ekspresi ini adalah sebagaimana dahulu para pemuda hampir 100 tahun yang lalu, di tengah begitu luar biasa ancaman terhadap kalangan muda dan begitu luar biasa pengawasan dari imperialis Belanda, mereka tetap bisa bersikap. Bahkan di dalamnya ada kumpulan daripada pemuda Muslim, Young Islamitan Bond, yang bahkan nanti menjadi pengurus inti ya, atau panitia inti penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua itu. Di situ ada namanya Pak Johan Muhammad Choi. Ini kayaknya ada hubungannya dengan Pak Johan Rosihan dari NTB. Paling tidak hubungan nama gitu ya, dan hubungan sesama bangsa. Saudara kandung sama-sama keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi dulu Pak Johan M. Choi itu adalah anggota, dia ada pemuda, anggota Young Islamitan Bond, organisasi pemuda Islam, yang bersama dengan pemuda-pemuda yang lain, termasuk juga bersama dengan para pemuda yang kemudian bagaimana mensiasati supaya program Kongres Pemuda Indonesia itu tetap bisa berjalan tanpa bisa dibubarkan oleh militer, oleh kolonialis Belanda. Sehingga disepakatilah kegiatan ini, dan yang tadinya akan dikumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.G. Rudolf Supratman, tapi karena begitu luar biasa pengawasan daripada kolonialis Belanda, maka yang dilantunkan adalah hanya musiknya saja, tetapi syairnya tidak dimunculkan, tetapi intinya kemudian tersampaikan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh atau dilakukan oleh para pemuda
hampir satu abad yang lalu menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua dan kemudian menghadirkan Sumpah Pemuda, dan di dalamnya ada komunitas pemuda Muslim Jong Islamiten Bond yang berani, terlibat, bijak, mengambil keputusan, menyelamatkan program dan menghadirkan sejarah, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang kedua yang diselenggarakan di Batavia di Jakarta dan menghadirkan 3 butir Sumpah Pemuda yang menjadi salah satu pilar utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka itu kalau kita sebut sekarang ya dalam umur mereka adalah generasi milenial. Sekalipun kalau ukuran sekarang ya mereka sudah generasi kolonial ya, tapi kalau ukuran pada waktu itu ya mereka adalah generasi milenial. Sumbangsih mereka begitu luar biasa. Memang kemudian pertanyaannya adalah kalau generasi milenial sekarang sumbangsihnya apa? Ini tantangan besar karena sesungguhnya sumbangsih mereka juga amat sangat banyak. Di antara sumbangsihnya adalah terjadinya reformasi. Termasuk reformasi adalah terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian menghadirkan salah satu di antaranya adalah kegiatan sosialisasi ini. Termasuk sumbangsih mereka juga adalah hadirnya demokratisasi yang demikian sangat dinamis di Indonesia. Terjadilah pemilihan presiden secara langsung, pemilihan bupati, gubernur, bupati, dan wali kota. Itu bagian daripada hasil daripada perjuangan kalangan milenial abad yang sekarang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa peristiwa peringatan Maulid Nabi, peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa kemudian terjadinya penghinaan terhadap Nabi besar Muhammad SAW, dan peristiwa Hari Santri menurut saya bisa kita satu padukan menjadi sesuatu hal bahwa kita semuanya dan terutama generasi milenial pada abad ke-21 ini hendaknya betul-betul bisa melanjutkan ya kiprah dan keunggulan-keunggulan daripada generasi-generasi sebelumnya. Tadi saya katakan, pernah saya ditanya pada sosialisasi di Sumatera Barat, sekarang kan ada COVID-19, Pak Ustaz. Bagaimana bisa berperan anak-anak muda ini? Sementara gerak aja susah, beraktivitas aja susah karena adanya COVID-19. Ya, saya katakan bahwa kan 1 abad yang lalu terjadi juga flu Spanyol yang juga sangat dahsyat ya, bahkan korbannya pun 50 juta yang meninggal itu. Sekarang korban yang terpapar COVID-19 sekitar 40 juta, yang meninggal masih di bawah 10 juta. Bahkan masih sangat jauh dibanding yang dulu. Sehingga harusnya memang masalah COVID-19 ini terutama bagi anak-anak muda tidak dijadikan sebagai alasan untuk tidak berprestasi, tidak berkontribusi, tidak menghadirkan keunggulan bagi generasi muda, tapi justru menghadirkan dari tantangan ini, menghadirkan spirit untuk bisa mengalahkannya. Sekali lagi untuk kemudian bisa membuat sejarah yang bisa diwariskan pada generasi yang akan datang. Sekali lagi sebagaimana telah dicontohkan oleh generasi milenial abad ke-20, yaitu generasi yang menghadirkan Sumpah Pemuda, yang di dalamnya ada, salah satu di antaranya adalah Johan M. Choi, pimpinan daripada panitia Kongres Pemuda kedua yang menghadirkan Sumpah Pemuda, dan beliau adalah pemuda dari Jong Islamiten Bond. Barangkali kalau Jong Islamiten Bond ya miripnya dengan kami lah kalau pada masa sekarang. Ya, salah satu di antaranya tentu saja. Jadi saya mengatakan sekali lagi karenanya ini adalah satu pijakan sejarah yang penting betul untuk dimengerti oleh anak-anak muda, oleh generasi milenial, karena betapa pentingnya sejarah itu bisa kita pahami dari ada beragam pihak yang mencoba untuk menghilangkan sejarah ya, dengan menghilangkan pelajaran sejarah, ingin menghilangkan pelajaran agama. Supaya apa? Supaya generasi milenial dan anak-anak muda, anak-anak Indonesia ini tidak mengenal tentang siapa dirinya, dengan tidak mengenal tentang apa agamanya, apa sejarahnya, sehingga dengan mudah nanti diwarnai dengan hal-hal yang jauh daripada apa yang telah diwariskan oleh para generasi milenial abad ke-20, bapak-bapak dan ibu bangsa ketika memerdekakan Indonesia, dan ketika kemudian menyelamatkan Indonesia dari
penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, pemberontakan komunis tahun 48 maupun tahun 65, maupun juga beragam penyimpangan yang lainnya. Nah, sosialisasi ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah salah satu upaya untuk semakin kita mencintai Indonesia, semakin membela Indonesia, semakin mengisi kemerdekaan Indonesia, semakin menjaga agar cita-cita Indonesia merdeka tidak disimpangkan menjadi sesuatu yang tidak pernah dicita-citakan oleh bapak bangsa maupun ibu bangsa dahulu. Itulah karenanya sosialisasi dilakukan supaya kita semakin mengenal, semakin menyayangi, semakin memiliki, semakin bila kemudian ada yang akan mencoba menyimpangkan, ya kita harus hadirkan koreksi. Tapi tidak mungkin kita bisa mengkoreksi, tidak mungkin kita bisa berkontribusi, tidak mungkin kita bisa menghadirkan pelurusan sejarah kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang Indonesia. Kalau kita tidak mempunyai pemahaman sejarah yang baik dan benar tentang perjuangan menyelamatkan Indonesia. Dan sosialisasi ini adalah salah satu upaya untuk agar kita seluruh bangsa Indonesia, siapapun kita, betul-betul memahami tentang Indonesia, cita-citanya, aturan-aturan dasarnya, ideologinya, ya, Pancasilanya sebagai ideologi bangsa, Undang-Undang dasarnya sebagai konstitusi bangsa, dan NKRI sebagai bentuk negara yang kita pilih, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang selalu bersama kita agar tetap menyatu menjadi bangsa. Rekan-rekan sekalian, saya sering sampaikan bahwa ada dua negara yang dulu pernah eksis dan sekarang sudah hilang. Satu adalah yang namanya Yugoslavia. Yugoslavia itu berada di negara Balkan. Dulu didirikan oleh seorang tokoh namanya Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito itu adalah temannya Bung Karno, temannya Nehru, temannya Jamal Abdel Nasir. Mereka satu angkatan ya, pada waktu itu. Dan Joseph Broz Tito disebut sebagai bapak bangsa Yugoslavia. Ketika Joseph Broz Tito atau Tito meninggal, wafat, maka wafat juga Yugoslavia. Pecah ke dalam lebih dari 5 negara menjadi Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, dan lain sebagainya. Indonesia didirikan oleh Bung Karno. Bapak bangsa sering sebutnya adalah Bung Karno, Bung Hatta. Mereka semuanya wafat. Apakah Indonesia wafat? Apakah Indonesia habis, meninggal, dan pecah belah? Alhamdulillah Indonesia tetap eksis. Mengapa? Karena berbeda dengan Yugoslavia, Indonesia tidaklah didirikan oleh figur-figur, oleh individu-individu, oleh orang per orang, tapi didirikan oleh satu kebersamaan, satu paduan. Tadi para pemuda yang berhimpun di Batavia, di Jakarta pada 27, 28 Oktober tahun 2008, terdiri dari pemuda dari begitu banyak latar belakang. Ada Jong Java, ada Jong Sumatran, ada Jong Batang, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, ada pemuda Betawi, bahkan ada pemuda Indonesia. Beragam-ragam mereka dan mereka bisa menyepakati Indonesia kita ini adalah komitmen atas 3 hal paling tidak. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Luar biasa, anak-anak muda ini sudah memberikan sebuah kenegarawanan. Ya. Sekalipun mayoritas mereka adalah mayoritas bangsa Indonesia adalah orang Jawa, tapi yang mereka sepakati menjadi bahasa mereka bukanlah bahasa Jawa, tapi adalah bahasa Indonesia. Itulah Indonesia, dia hadir karena kesepakatan-kesepakatan. Karenanya tidak meninggal, tidak habis, tidak pecah belah hanya karena meninggalnya para tokoh yang melahirkan Indonesia. Itu juga yang terjadi dalam konteks perumusan Pancasila, perumusan Undang-Undang Dasar, ya, termasuk juga menyelamatkan NKRI. Semuanya lagi-lagi adalah sebuah usaha dari bawah, dari dalam, yang kemudian menjadi milik bersama, dan itulah karenanya Indonesia tetap eksis. Yugoslavia, Tito meninggal, Yugoslavia meninggal. Bung Karno, Bung Hatta meninggal, dan lain sebagainya meninggal, Indonesia tidak meninggal, karena kondisi yang berbeda. Ada satu lagi negara namanya negara Uni Soviet. Uni Soviet ini pada masanya adalah negara adidaya. Negara yang kekuatan militernya, kekuatan intelijennya, termasuk kekuatan ekonominya dan politik dan pengaruh politik globalnya setara dengan Amerika Serikat. Itulah 2 kekuatan terbesar pada waktu itu. Uni Soviet adalah negara daratan, menyatu dari ujung ke ujung, ada dalam satu daratan.
Indonesia adalah negara kepulauan. Seperti yang Anda ketahui, Indonesia terdiri dari lebih dari 16.000 pulau, lebih dari 1.200 suku bangsa, lebih dari 1.200-an bahasa lokal, ada 6 agama. Indonesia ada 3 satuan waktu, luar biasa beragam dan besarnya Indonesia. Karenanya potensi Indonesia untuk pecah lebih mungkin ketimbang Uni Soviet. Dan apalagi Indonesia ekonominya tidak kuat, intelijennya tidak kuat, militernya tidak kuat, pengaruhnya di dunia juga tidak kuat. Sangat mudah untuk kemudian bisa dijadikan sebagai negara yang pecah belah dan terpecah ke dalam banyak negara. Tapi mari kita lihat Uni Soviet pecah, hancur, dan Indonesia tidak. Waktu itu Uni Soviet presidennya adalah Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev mempunyai program untuk memajukan negaranya, dihadirkanlah program yang namanya Glasnost dan Perestroika, mirip dengan reformasi di Indonesia. Tahun 1990 dan 1991, 1992. Ketika Presiden Gorbachev menyampaikan Glasnost Perestroika, rupanya ideologi bangsa yang menyatukan bangsa tidak cukup kuat, sehingga kemudian beragam konflik, beragam polemik, beragam kegaduhan politik yang timbul kemudian tidak mampu untuk dijaga oleh ideologinya dan pecahlah Uni Soviet menjadi negara-negara yang beragam-ragam. Ada namanya negara Rusia, ada namanya negara Kyrgyzstan, Tajikistan, termasuk Uzbekistan, Georgia dan lain sebagainya. Tapi ketika Indonesia ada reformasi, apakah Indonesia bubar? Alhamdulillah tidak bubar. Mengapa Indonesia tidak bubar dan mengapa Uni Soviet bubar? Lagi-lagi karena Uni Soviet itu ideologi negaranya adalah komunisme. Ideologi yang datangkan dari luar dan dipaksakan pada warga bangsanya, dan kemudian atas dasar itu negara-negara yang lain yang dijajah oleh negara yang kemudian menjadikannya sebagai Uni Soviet. Ideologi yang dari luar tidak dihidupi oleh bangsa, ketika ada tantangan maka bangsa itu menjadi pecah. Indonesia tidak pecah, sekalipun kondisinya seperti yang tadi saya sampaikan dan yang antum ketahui semuanya. Mengapa Indonesia tidak pecah, sementara Uni Soviet pecah? Salah satu alasannya adalah karena kita mempunyai ideologi yang menyatukan bangsa. Dan ideologi itu tumbuh kembang dari bangsa sendiri, bukan ideologi impor dari luar. Apalagi dipaksakan dengan perang dan kemudian kawasan yang lain dijajah dengan politik tangan besi. Indonesia, para bapak bangsa menyepakati ideologi negara itu adalah Pancasila melalui dialog yang intensif dan bertanggung jawab ya pada sidang-sidang di BPUPK dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni, kemudian sidang-sidang di Panitia 9 ya, dan Panitia 9 itu ternyata dimulai sesungguhnya yang disepakati oleh BPUPK adalah bukan pembentukan Panitia 9 tapi Panitia 8. Panitia 8 itu komposisinya adalah 6 dari kalangan nasionalis non-Islam dan 2 dari kalangan nasionalis atau Islam yang nasionalis. Bung Karno sebagai yang ditunjuk sebagai ketua Panitia 8 melihat ini tidak representatif, tidak adil, dan karenanya beliau robah atas inisiatifnya sendiri menjadi Panitia 9. Dan inilah yang permanen dan inilah yang benar. Panitia 9 itu terdiri menghadirkan komposisi yang representatif dan adil. Ada 4 dari kalangan nasionalis non-agama, 1 nasionalis Kristiani, dan 4 dari kalangan nasionalis Islam. 4 dari kalangan nasionalis Islam itu adalah 2 dari ormas Islam, Kiai Haji Kahar Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, dan Haji Agus Salim dari Partai Islam Penyadar, dan Haji Abi Kusno Cokrosuyoso dari Partai Syarikat Islam. Sekali lagi, Bung Karno berada dengan semuanya, tapi beliaulah yang menghadirkan komposisi yang kemudian menghadirkan keadilan dan kesetaraan itu dan representatif itu, dan itulah yang menghadirkan Pancasila 22 Juni, Piagam Jakarta, Pancasila 22 Juni, yang sila pertamanya berbeda dengan sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima, seperti yang kita kenal sekarang. Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itulah yang disepakati. Dan itulah yang kemudian menjadi Pancasila ketika Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Juni, 17 Agustus maksud saya. Dan kemudian baru berubahlah Pancasila sila pertamanya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah,
saya mengatakan bahwa menjadi ketuhanan Yang Maha Esa pun juga adalah satu dinamika dan dialektika yang demikian sangat luar biasa. Menghadirkan kembali tanggung jawab tokoh-tokoh umat Islam yang sebagiannya adalah pelaku Sumpah Pemuda. Di situ ada siapa? Di situ ada Mr. Kasman Singodimedjo gitu ya, dan juga di situ ada tokoh-tokoh yang lain yang kemudian terlibat, dan maksud nanti akan ada Mr. Muhammad Yamin dan lain sebagainya. Saya mengatakan sekali lagi bahwa Pancasila yang adalah ideologi yang muncul dari dalam melalui ujian sejarah, melalui perdebatan, dialog, kompromi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang profesi, latar belakang pendidikan, latar belakang organisasi, dan kemudian mereka menyepakati. Jadilah kemudian ideologi yang membersamai kita semua, yang mengikat kita semuanya. Inilah yang kemudian menerangkan mengapa sekalipun Uni Soviet yang dikdaya itu bisa pecah, Indonesia tidak pecah. Nah, inilah karenanya menjadi amat sangat penting untuk kita pahami, untuk kita jaga, sebab kalau kemudian Uni Soviet pecah, itu dampaknya tidaklah amat sangat dahsyat di tingkat dunia. Mengapa demikian? Karena suku-suku yang menjadi pilar daripada negara-negara serikat Uni Soviet waktu itu masih berada di tempatnya. Suku Rusia masih ada di Republik Rusia. Suku Tajik masih ada di Tajikistan. Suku Uzbek di Uzbekistan. Suku Kirgiz di Kirgistan. Suku termasuk juga orang-orang dari masing-masing suku itu berada di tempatnya masing-masing. Sehingga tidak terjadi masalah karena masing-masing berada di tempatnya semula. Nah, kalau Indonesia kita sekarang kondisinya tentu berbeda dengan masifnya program transmigrasi dan sejarah daripada Sumpah Pemuda yang memang menghadirkan kita ini ada sudah menyatu, maka sekarang ini komposisi penduduk sudah begitu luar biasa, bercampur baur. Ya. Di setiap daerah selalu ada suku yang beragam-ragam. Bahkan sebagiannya sudah menghadirkan komposisi demografis yang berbeda. Jakarta saja misalnya, mayoritas penduduknya bukan suku Betawi, tapi adalah orang Jawa, kemudian orang Sunda, kemudian orang Minang, baru kemudian orang Betawi, kemudian orang Batak. Sumatera Utara komposisi terbanyak bukan orang Batak lagi, tapi orang dari Jawa, dan orang-orang dari di NTB ini juga banyak orang Jawa dan orang dari suku Sasak maupun juga orang-orang di NTB pun juga sudah menyebar ada di mana-mana. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa kalau Uni Soviet pecah, mereka tidak mempunyai masalah yang sangat serius karena masing-masing daerah masih dihuni oleh suku masing-masing. Tapi kalau kemudian Indonesia sampai pecah, orang sangat khawatir bila akan terjadi tumpah darah, konflik horizontal karena terjadinya ini kondisi di mana kemudian kependudukan daripada masing-masing daerah itu sudah begitu luar biasa terjadi campur aduknya. Nah, padahal kalau sampai ada masalah semacam itu, maka yang akan menjadi masalah bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk seluruh kawasan. Malaysia pasti sangat khawatir, Singapura apalagi, demikian juga dengan Australia dan lain sebagainya. Itulah karena jadi amat sangat penting kita memahami tentang sejarah, dan sangat penting anak-anak muda paham tentang sejarah supaya kita tidak dibodohi, supaya kita tidak kemudian dibuat terlena ketika Indonesia dibawa keluar daripada cita-cita Indonesia merdeka, dan supaya kita bisa berkontribusi untuk kemudian mengawal dan mengkoreksi seperti generasi reformasi dahulu, ketika kemudian Indonesia menuju pada krisis, maka hadirlah reformasi untuk mengkoreksi dan mengembalikan kepada cita-cita yang benar daripada Indonesia merdeka. Tapi dalam perjalanannya reformasi ternyata memerlukan reformasi berikutnya, dan inilah peran Anda semuanya. Tapi akan menjadi sangat bisa itu dilakukan ketika lagi-lagi kita memahami betul. Jadi Indonesia kita ini apa, cita-citanya apa, yang disepakatinya apa, ideologinya apa, konstitusinya apa, kemudian pun juga bagaimana menyelamatkan Indonesia. Sejarah itu bagaimana menyelamatkan dirubah dari menjadi RIS, diinginkan dirubah menjadi DITI, ingin dirubah menjadi komunisme, baik itu komunisme Moskow pada peristiwa pemberontakan PKI Musso tahun 48 maupun komunisme China dalam pemberontakan Aidid pada tahun 65. Semua ada penyimpangan-penyimpangan, dan termasuk juga kemudian terjadi KKN yang luar biasa pada masa Orde Baru, dan kemudian terjadilah koreksi dan hadirlah reformasi. Nah, bila ke depan akan ada penyimpangan-penyimpangan yang lain, memahami sejarah ini, memahami dan kokoh kuat
informasi kita tentang Indonesia dan relasinya dengan kepemudaan dan keislaman akan memberikan kepada kita semuanya, Anda semuanya, kemampuan untuk mengisi sejarah, menghadirkan koreksi, tapi sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Indonesia merdeka, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan Bapak bangsa dan para founding fathers, sesuai dengan tradisi kita menyelamatkan Indonesia dari beragam penyimpangannya, termasuk juga sesuai dengan cita-cita reformasi yang telah dikumandangkan oleh para generasi reformasi pada era reformasi tahun 1998 yang lalu. Nah, rekan-rekan sekalian, 4 pilar yang sangat antum mengerti tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, tentang NKRI, dan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, memberikan kepada Anda semuanya materi dan sekaligus juga fakta yang terbuka tentang bagaimana relasi amat sangat kuat ya antara kepemudaan, kemudian keindonesiaan, dan keislaman. Dalam konteks kami itu satu hal yang penting untuk terus selalu dipatrikan supaya tidak lagi ada semacam pembelahan gitu, yang saya sebut sebagai apakah namanya Islamofobia karena tidak memahami peran daripada umat Islam untuk Indonesia, sehingga kemudian umat Islam difitnah-fitnah gitu ya, termasuk anak mudanya difitnah-fitnah dengan istilah radikalisme lah, terorisme lah, dan eksklusifisme lah, intoleran lah begitu ya. Padahal Bapak bangsa yang menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan NKRI, semuanya adalah anak-anak muda yang aktivis Muslim, yang sangat toleran ya, yang sangat inklusif, yang mungkin mereka disebut radikal, tapi siapa yang menyebut mereka sebagai radikal adalah penjajah Belanda. Ya, jangan sampai kemudian muncul penjajah baru dan kemudian salah paham dan menyebut kalangan muda Muslim sebagai radikal karena mereka ikut looting, karena mereka aktif di masjid, karena mereka bisa bahasa Arab, karena mereka menghafalkan Al-Quran. Ya, saya berharap itu sudah selesai dan tidak terjadi lagi, karena kalau itu terjadi ya hanya akan mengulangi perilaku dari kolonialis Belanda dan kolonialis Jepang pada masa itu. Itu Islamofobia, tapi juga jangan sampai terjadi yang saya sebut sebagai Indonesiafobia, di mana anak-anak muda karena tidak memahami sejarah relasi antara kepemudaan, keislaman, dan keindonesiaan, kemudian mengira bahwa Indonesia ini tidak pernah diperjuangkan oleh umat Islam, tidak pernah diperjuangkan oleh pemuda-pemuda Muslim, tidak pernah ada kontribusi pemuda Muslim maupun juga para ulama, para kiai, politisi Muslim maupun organisasi ormas Islam yang menghadirkan Indonesia. Sehingga karena ini dikira bahwa Indonesia ini adalah hanya kreasinya kalangan sekuler saja, maka mereka mudah untuk kemudian berpikir untuk merubah Indonesia menjadi seperti yang mereka inginkan. Atau bahkan kemudian dengan mudah mencap Indonesia sebagai kafir, sebagai bid'ah ya, dan karena kafir dan bid'ah maka kemudian dimusuhi, kemudian dihindari, kalau pilkada juga tidak dihadiri, pemilu mereka golput ya, akibatnya kemudian umat Islam menjadi semakin terpuruk. Padahal Indonesia ini saya sebut adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, syura, dan hadiah dari umat Islam untuk Indonesia. Termasuk hadiah dari pemuda Islam untuk Indonesia. Tadi saya sebutkan tentang John Islamiton Bond, yang bahkan sudah terlibat aktif sebagai panitia utama dalam penyelenggaraan Kongres Umat Islam yang Kongres Pemuda yang kedua, yang menghadirkan Sumpah Pemuda. Di BPUPK begitu banyak para kiai, baik maupun terpelajar Muslim ya, baik dari kalangan partai Islam maupun juga dari kalangan ormas Islam. Di anggota panitia 9 juga ada 4 tokoh umat Islam ya, 2 dari ormas, 2 juga dari Orpol ya. Jadi Orpol pun perannya juga amat sangat jelas, Orpol Islam gitu ya. Ketika kemudian menyelamatkan Pancasila dari ancaman separatisme dari kalangan Indonesia Timur, di situ Bung Hatta menemui 4 tokoh umat Islam ya, ada yang dari pesantren, ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Partai Islam, ada yang dari aktivis, termasuk sebagiannya adalah yang dulu anggota dan hadir dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Dan ketika menyelamatkan menjadi NKRI, waktu itu sebenarnya kan ada beragam pilihan. Indonesia waktu itu baru terjadi pemberontakan PKI Musso di Madiun untuk menjadikan Indonesia sebagai negara PKI gaya Uni Soviet. Kemudian di Jawa Barat ada gerakan DITII. Kemudian di tingkat yang lebih luas lagi
Belanda sudah menghadirkan kesepakatan yang diterima oleh pihak Indonesia, merubah Indonesia menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, tidak lagi menjadi NKRI sebagaimana dicita-citakan dan disepakati masuk ke dalam Undang-Undang Dasar bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 27 Desember tahun 49 Belanda sudah merubah Indonesia jadi RIS. Jadi NKRI sudah tidak ada. Nah, sekarang kita teriakannya ada NKRI harga mati. Bagaimana ceritanya kemudian menjadi NKRI kembali, menjadi NKRI harga mati bahkan. Tapi kadang-kadang sering juga masih dengan menyalahpahamkan dan menyalahi umat Islam. Dan atau umat Islam kadang-kadang juga masih belum sebagian umat Islam masih belum menerima NKRI. Bagaimana bisa terjadi? Waktu itu ada pilihan Indonesia menjadi menjadi negara komunis, sebagaimana diberontakkan oleh Musso dan kawan-kawannya, Amir Syarifuddin dan kawan-kawannya pada September tahun 48, atau menjadi DITII seperti yang diinginkan oleh Karto Suwiryo dengan gerakannya pada bulan Agustus tahun 49, maupun menjadi RIS seperti yang diputuskan oleh Belanda dan kemudian diterima oleh sebagian di Indonesia. Tiga hal ini tidak dipilih oleh seorang tokoh umat Islam, tokoh partai Islam, ketua fraksi partai Islam di DPR RIS. Beliau wakil ketua Ormas Islam Persis. Nama beliau adalah Muhammad Natsir. Jadi, beliau prihatin dengan seluruh perkembangan yang terjadi dan beliau kemudian mendengarkan aspirasi dari beragam daerah. Beliau kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh partai di RIS, ya di DPR RIS, baik itu dari kalangan partai yang paling kanan hingga partai yang paling kiri. Beliau ketemu juga pimpinan daripada partai Katolik maupun juga partai Kristen, dan kemudian beliau menyimpulkan dan kemudian beliau pidatokan sebuah mosi yang disebut sebagai mosi integral pada tanggal 3 April tahun 50 untuk kemudian menjadikan Indonesia kembali menjadi NKRI. Jadi yang beliau pidatokan tidak untuk kemudian menjadi RIS atau melanjutkan RIS, dan kalau itu terjadi kita nggak kenal istilah NKRI harga mati, mungkin RIS harga mati. Tidak juga untuk menjadi seperti DITI, tidak juga untuk menjadi apalagi menjadi PKI. Yang beliau pidatokan adalah kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka, yaitu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pidato itu disebut sebagai mosi integral tanggal 3 April tahun 50 di DPR RIS, dan kemudian pidato itu diterima oleh Perdana Menteri Bung Hatta, dan kemudian diterima oleh Presiden RIS yaitu Bung Karno, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah NKRI. Indonesia menjadi NKRI. Jadi menjadi NKRI ini juga sekali lagi adalah sumbangsih dan peran serta jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah dari tokoh partai Islam Masyumi untuk Indonesia. Kalau tidak ada terobosan ini, kita tidak mengenal istilah NKRI harga mati. Karenanya kedua belah pihak, baik itu yang namanya Islamofobia, harap kemudian bisa terkoreksi dengan pemahaman sejarah yang baik tentang relasi antara keindonesiaan, kepemudaan, dan keislaman. Tapi juga sekaligus kawan-kawan yang mungkin melihat Indonesia ini adalah benda asing dan kemudian akan dikafirkan, agar juga kemudian mengkoreksi sikapnya, karena Indonesia ini adalah baik Pancasilanya, NKRI-nya, proklamasinya, piagam Jakartanya, di situ ada sumbangsih yang luar biasa. Jihad, ijtihad, tadhiyah yang diwariskan oleh para kiai, para ulama, pimpinan ormas Islam maupun partai Islam kepada kita semuanya. Saya sekali rekan-rekan sekalian, dalam semangat inilah kemudian terjadilah reformasi. Anak-anak muda pada waktu itu menghadirkan suatu gerakan dan kita terlibat di dalamnya untuk menghadirkan koreksi atas perjalanan bangsa, dan kemudian muncullah 6 tuntutan reformasi, dan di antara 6 tuntutan itu adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Ada banyak pasal yang berubah dari 16 bab menjadi 21 bab, dari 37 pasal menjadi 73 pasal, dari 49 ayat menjadi 170 ayat. Dari begitu banyak hal yang berubah, ada 2 hal yang seperti tidak berubah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar, karenanya di situ ada Pancasila yang final, Pancasila 18 Agustus. Karenanya wajar bila kemudian para ormas keagamaan, Islam dan keagamaan, tokoh-tokoh bangsa, termasuk kita PKS di DPR RI menolak RUHIP, karena dalam RUHIP itu akan menghadirkan Pancasila yang keras menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Sila pertamanya tidak dipentingkan di ketuhanan yang Maha Esa karena bisa berubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan didasarkan pada kemanusiaan dan beradab, atau bahkan kebudayaan saja. Ya kita koreksi itu, kita tolak itu, dan alhamdulillah akhirnya semuanya sepakat untuk
mendelete ya yang namanya Trisila Ekasila dikoreksi, tidak dimasukkan lagi, dan kemudian MPRS yang menyatakan PKS sifat terlarang yang dari awal kita ingatkan untuk dimasukkan dan tidak dimasukkan. Tapi alhamdulillah karena penolakan kita dan penolakan dari warga, akhirnya MPRS pun juga bisa dimasukkan. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar ada alinea keempat yang baru akhirnya menyebutkan tentang Pancasila yang final itu. Dan yang kedua adalah tentang NKRI. NKRI pun juga tadi warisan dari perjuangan Muhammad Nasir, Buya Muhammad Nasir, yang kemudian dinyatakan tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi NKRI itu sudah selesai, sudah tuntas, sudah final. Dan Ketua MPR waktu itu adalah Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, yang adalah Bapak Reformasi, dan waktu itu beliau adalah sekaligus ketua dari fraksi Reformasi. Fraksi Reformasi itu adalah gabungan antara Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan pada waktu itu. Dan jadilah beliau adalah Ketua MPR, yang Ketua MPR pada waktu itu masih lembaga tertinggi negara dan menyatakan bahwa NKRI sebagai bentuk negara adalah harga mati, tidak bisa dilakukan perubahan. Itu dikunci di pasal 37 ayat 5. Nah, Undang-Undang Dasar hasil perubahan ini dengan begitu banyak perubahannya, tapi juga begitu banyak menghadirkan beragam hal yang sangat korelatif dengan Pancasila yang cita-citakan oleh para founding fathers. Ya misalnya tentang pentingnya iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Dulu dalam Undang-Undang Dasar tidak ada iman, takwa, akhlak yang mulia, itu tidak ada. Bahkan ada seorang anggota fraksi ABRI dari fraksi ABRI di MPR RI mengusulkan agar iman, takwa itu masuk dalam ketentuan GBHN. Tapi kemudian usulan yang sangat baik ini ternyata disikapi dengan tidak baik, yaitu ketika beliau malah dipecat dari keanggotaan di MPR. Padahal hanya mengusulkan untuk di GBHN. Nah, sekarang yang namanya iman, takwa, akhlak yang mulia oleh generasi reformasi, oleh kita semuanya pada waktu perubahan dasar ini, alhamdulillah malah masuk ke dalam salah satu ayat dan pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu pasal 31 ayat 3. Pemerintahan menyiapkan suatu pendidikan yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar ini juga menghadirkan satu hal yang baru, ya, terkait dengan masalah kedaulatan rakyat. Dulu kedaulatan itu ada di tangan MPR, pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan MPR. Kalau sekarang kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, rakyat diberi kewenangan oleh MPR, oleh Undang-Undang Dasar, menghadirkan perubahan politik yang luar biasa dan sudah dilaksanakan. Tapi ini kadang-kadang tidak terlalu diinternalisasi. Dulu yang memilih presiden adalah MPR. Nggak pernah ada rakyat memilih presiden sebelum era reformasi. Dulu yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota adalah DPRD, bukan rakyat. Sekarang sejak reformasi, maka rakyatlah yang memilih presiden. Sejak 2004, rakyatlah yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Dan dulu dalam Undang-Undang Dasar tidak ada kata-kata pemilu, tapi sekarang bahkan menjadi bab dan pasal di pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 itu jelas tentang pemilihan umum diselenggarakan 5 tahun sekali, pemilihan umum diselenggarakan secara langsung umum bebas rahasia 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan dari situlah nanti anggota DPR, anggota DPD menjadi anggota MPR. Pemilihan presiden diatur di pasal 2 ayat 1, pasal 2A ayat 1 dan ayat 2. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Nah, karenanya terakhir yang disampaikan, karenanya perubahan yang dihadirkan oleh generasi reformasi melalui Undang-Undang Dasarnya yang menghadirkan banyak ketentuan yang baru. Dan ketika sekarang ada COVID-19, tapi pemerintah dan DPR, sekalipun kita pernah mengkritisi dan mengingatkan, tapi tetap diputuskan agar tetaplah diselenggarakan pilkada, sekalipun pernah dimundurkan, sebagaimana perjuangan kita semuanya dari bulan September ke bulan Desember, tapi bulan Desember tidak bisa dimundurkan lagi karena banyak pertimbangan yang lain, maka hendaknya dalam kondisi di mana begitu banyak kesulitan, tapi kedaulatan sudah diberikan kepada rakyat, maka rakyat yang berdaulat ini hendaknya betul-betul bisa mempergunakan kedaulatannya. Jangan dimubazirkan kedaulatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini dengan ya tadi, jangan kemudian menjadi golput, jangan kemudian menjadi acuh tak acuh, jangan kemudian menjadi asal-asalan, atau kemudian menjual rendah kedaulatan dengan manipulatif, dengan janji palsu, dengan manipulasi. Tapi hadirkanlah kedaulatan ini menjadi sesuatu yang membawa kepada
kemampuan rakyat untuk memilih secara baik dan benar, untuk menghadirkan pemimpin yang baik dan benar, untuk membawa kepada Indonesia yang betul-betul lebih baik dan lebih benar, termasuk juga pimpinan-pimpinan daerah secara lebih baik dan lebih benar. Dan agar semuanya betul-betul mengupayakan secara maksimal kedaulatan rakyat ini diberikan tidak untuk mencelakai rakyat, ya. Anggaran yang sangat besar yang digelontorkan APBN bukan untuk membuat rakyat menjadi klaster baru dari COVID-19, tapi hendaknya ini betul-betul menjadi bagian daripada solusi. Karenanya betul-betul seluruh protokol kesehatan penting untuk betul-betul dilaksanakan, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian memberi ruang untuk terjadinya penyebaran COVID-19 melalui pilkada, padahal pilkada maupun juga kedaulatan rakyat itu adalah hasil perjuangan kalangan generasi reformasi melalui perubahan Undang-Undang Dasar, dan hendaknya karenanya akan menghadirkan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi generasi reformasi, bagi generasi milenial, bagi rakyat di daerah, maupun juga rakyat di Indonesia pada tingkat keseluruhannya. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan dengan pemahaman ini maka semakin kokoh dan kuatlah pemahaman kita dan cinta kita kepada Indonesia, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar, kepada NKRI, dan kepada Bhinneka Tunggal Ika, keragaman-keragaman yang telah dipraktekkan dan dihormati, diterima sejak zaman Sumpah Pemuda, dan kemudian pada zaman GBHE, zaman BPUPK, zaman Panitia 9, PPKI, dan zaman reformasi. Keragaman itu adalah satu keniscayaan, kebinekaan ada satu keniscayaan, tapi ternyata sepanjang sejarah itu kebinekaan tidak membuat kita menjadi pecah. Pemberontakan PKI tidak membuat kita menjadi pecah. Belanda memecah belah kita menjadi RIS, tidak membuat kita menjadi pecah. Tapi keragaman ini justru membuat kita menjadi sangat kokoh dan kuat. Reformasi yang dulu orang khawatir kalau Pak Harto jatuh maka Indonesia akan menjadi pecah. Tapi kita tidak menjadi pecah, karena sekali lagi kita mempunyai pegangan yang kokoh dan kuat. Dan pegangan yang kokoh yang kuat ini betul-betul penting untuk kita pahami, untuk kemudian bisa kita implementasikan, untuk kita jadikan juga sebagai tameng. Bila ada yang ingin mencoba untuk menyimpangkannya, kita koreksi untuk kembali ke jalannya yang benar, supaya Indonesia ini bisa kita wariskan sebagaimana dulu generasi pemuda tahun 28 mewariskan Indonesia kepada generasi kemerdekaan tahun 48, tahun 45. Inilah juga tugas antum semua, tugas kita semuanya untuk menjaga Indonesia kita kokoh, juga kepentingan asing maupun juga kepentingan yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, agar kita bisa mewariskannya lebih baik dan lebih baik lagi pada generasi 45. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.